Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Untuk video kali ini kita nggak membahas i'rab Fathul Qorib dulu ya, ataupun membahas kitab Nahwu serta Shorof yang lainnya. Namun di video kali ini kita akan membahas kitab Ihya Ulumuddin ya. Dan pembahasan ini tuh menarik dan saya harus menyampaikan ini kepada kalian ya, nggak wajib sih. Maksudnya itu semoga saja barangkali ini bisa menjadi menjadi pola hidup kalian. Jadi ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz ketiga cetakan Darul Minhaj ya. Kalau Darul Minhaj itu juz 3. Tapi kalau di kitab Ihya Ulumuddin yang cetakan Darul Kutub Al Ilmiyah itu di juz 2 ya. Yaitu membahas Kitabu Adabil Akli. Kitab membahas tata krama atau tata cara atau adab makan ya. Di sini di kitab saya di halaman 81. Di sini ada sebuah riwayat yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali Ats-Tsalisu yang ketiga. Qala Al-Hajjaj li ba'dil atibba. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini meminta saran kepada salah seorang dokter. Sif li sifatan akhidu biha wala a'tuha. Tolong tuliskan saya sebuah resep ya, atau berikan saya sebuah resep yang bisa saya pegang dan tidak akan saya tinggalkan. Kemudian dokter ini memberikan tips. Nah, ini bisa kalian praktekkan ya. Ini adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat versi Imam Ghazali sebagaimana riwayat Hajjaj bin Yusuf yang menerima resep ini dari dokternya. Yang pertama, la tangkih minan nisa'i illa fatatan. Jangan menikahi perempuan kecuali yang muda. Nah, gitu. Jadi menikah perempuan yang muda itu juga bagian dari hidup sehat. Karena ketika ya selain hidup sehat ya, ini juga membangkitkan rasa gembira ya. Karena ketika seseorang itu menikah wanita yang masih muda atau yang masih perawan, dia itu akan puas gitu. Tapi kalau dia menikahi janda, dia tidak akan merasakan rasa perawan. Ya pokok intinya itulah ya. Jadi yang pertama itu kalau menikah itu usahakan dapat yang gadis atau yang perawan. Itu satu. Kemudian yang kedua, wala ta'kul minal lahmi illa fatiyan. Jangan makan daging kecuali daging itu fatiyan. Nah, fatiyan ini kalau Ustaz saya menjelaskan itu dagingnya itu daging yang digeprek atau yang sudah dipotong kecil-kecil. Jadi memang kalau kita makan daging itu jangan daging yang besar itu langsung sekali lahap, itu nggak sehat ya. Jadi dagingnya itu dipotong kecil-kecil, nah baru itu bisa dimakan. Atau kalau saya pahami lebih jauh, bukan lebih jauh lagi dari sisi pandang yang lain, daging yang fatian. Jadi fatian di sini saya artikan daging yang muda, tapi yang enggak muda banget ya, tapi muda atau yang memang sesuai dengan standar usia yang ditentukan oleh oleh agama atau oleh medis ini. Saya patokannya agama ya. Jadi misalkan daging kambing. Kambing itu boleh disembelih ketika usianya itu minimal 1 tahun. Jadi kalau kurang dari 1 tahun itu tidak disarankan atau tidak diperintahkan ya. Dan kalau kita lihat usia 1 tahun itu usia yang relatif muda. Itu relatif muda, sehingga daging yang dimaksud di sini adalah daging yang pas, daging yang sesuai dengan waktu kapan harus dimakan gitu. Enggak daging yang nunggu tua banget, itu enggak. Karena daging yang sudah terlalu lama itu juga enggak sehat ya, enggak terlalu sehat gitu. Kemudian yang ketiga, wala ta'kulil matbuha hatta yan'ima najjuhu, atau gimana ini bacanya. Jangan makan makanan yang matang sampai kematangannya itu benar-benar pas. Jadi ini juga sekaligus memberikan tips buat ibu-ibu atau siapapun yang masak. Kalau masak makanan itu yang benar-benar matang, jangan setengah matang gitu ya. Ya tapi ada beberapa makanan yang memang lebih baiknya itu enggak terlalu matang-matang amat gitu ya. Tapi yang kebanyakan itu kalau makanan itu ya harus dimasak sampai benar-benar matangnya itu pas gitu. Kemudian yang keempat, wala tasroban dawaan illa min illatin. Jangan minum obat kecuali jika kondisinya itu sakit gitu ya. Nah, kalau sekarang kita kan menemukan beberapa misalkan itu kayak obat
antibody gitu ya. Itu kan kita minum dalam kondisi nggak sakit, tapi untuk apa ya, mencegah agar penyakit itu tidak masuk ke dalam tubuh itu ya boleh. Tapi kalau konteks dulu itu ketika seseorang itu minum obat itu ya ketika dia sakit. Kalau dia nggak sakit minum obat ngapain gitu. Nah gitu ya. Itu yang nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Nomor 5. Wala ta'kul minal fakihati illa nadijaha. Jangan makan buah-buahan kecuali yang matang. Nah, ini juga biasanya yang suka ngerujak terutama mangga muda ya. Mangga muda kemudian dijadikan rujak. Waduh, itu nggak sesuai dengan kesehatan. Di sini tipsnya itu kalau makan buah itu pilih buah yang matang, jangan buah yang masih mentah. Itu untuk kesehatan ya. Kemudian yang keenam, wala taqul ta'aman illa apa ini? Ajatta matgohu. Jangan makan makanan kecuali engkau membaguskan kunyahannya. Jadi di sini itu adalah cara kita makan. Jadi dalam mengunyah makanan itu kunyahannya itu ya agak banyak ya. Kalau dalam tips kedokteran itu berapa kali kunyahannya? 27 ya, atau berapa kali. Pokok jangan masuk ke mulut langsung dilek, itu kurang sehat. Jadi harus dikunyah-kunyah dulu. Nah, ketika kunyahnya ini sudah pas baru kita telan gitu. Jadi ini adalah pola mengunyah makanan sebelum makanan itu masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke perut ya. Jadi harus dikunyah dulu. Kemudian yang ketujuh, wakul ma ahbabta minat ta'ami. Nah, ini makanlah makanan yang engkau sukai. Jadi kita nggak harus setiap hari itu makan makanan yang apa ya, istilahnya itu makanan untuk tirakat itu ya nggak baik kalau gitu terus. Jadi sekali-sekali itu kita makan makanan yang kita sukai gitu. Nah, kemudian yang ke-8 wala tasyrab alaihi. Nah, ini yang biasanya itu sering kita abaikan gitu ya. Jangan minum setelah makan pas. Jadi ini juga tips dari Habib Lutfi. Ketika kalian itu selesai makan, jangan langsung minum, tapi tunggu dulu 30 menit atau 1 jam baru minum. Itu di sini di kitab ya emang dasarnya itu seperti itu. Nah, gitu. Kemudian lanjutannya ini 8 atau masih lanjutan nomor sebelumnya ini. Faida syaribta fala ta'kul alaihi syai'an. Nah, manakala kalian itu sudah minum duluan, maka jangan makan atas minuman tadi syai'an sesuatu. Jadi ini bisa dua pilihan ya. Misalkan kalau kalian makan dulu, maka setelah makan tunggu 30 menit atau 1 jam baru kemudian minum. Atau ketika kalian itu minum dulu, maka minum itu kita tunggu ya setengah jam baru kemudian kita makan gitu. Jangan langsung buang-buang itu nggak sehat buat kesehatan ya. Kemudian wala tahbasil ghaita wal baul. Jangan menahan berak dan kencing. Ini juga nggak baik buat kesehatan. Kemudian yang selanjutnya ya, pokok selanjutnya saya lupa nomor berapa tadi. Wa idza akalta bin nahari fanam. Nah, ketika kalian makan di siang hari, maka habiskan energi dari makanan tadi itu dengan tidur. Wa idza akalta bin nahari fanam. Ya, ketika kalian makan di siang hari maka tidurlah. Jadi setelah makan siang itu kita dianjurkan tidak beraktivitas tapi dianjurkan untuk istirahat gitu. Wa idza akalta bil laili. Nah, namun jika kita makannya itu di malam hari, famsi. Famsi di sini kan artinya itu maka berjalanlah ya. Yang dimaksud di sini itu gunakan untuk aktivitas gitu. Jangan makan malam habis itu tidak beraktivitas apapun, langsung duduk, nggak gerak sama sekali atau langsung tidur, itu malah itu nggak baik buat kesehatan ya. Famsi qabla an tanama walau mi'ata khatwatin. Maka berjalanlah sebelum engkau tidur meskipun 100 langkah. Jadi ini perintah untuk beraktivitaslah setelah makan malam. Kalau makannya itu makan malam. Nah, jadi itu adalah tips-tips kesehatan dari Imam Ghazali yang ada di kitab Ihya Ulumuddin berdasarkan riwayat dari Hajjaj bin Yusuf yang diterima dari salah satu dokternya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Ya.
Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pembahasan-pembahasan kitab kuning yang lainnya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.